Kak. Kuliah siang-siang, semoga kalian tetap bisa mengikuti dengan baik ya. Hari ini apa yang saya sampaikan nggak begitu banyak sih, lebih meminta buat kita bisa berdiskusi bareng sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Ibu Hilda sebagai koordinator mata kuliah. Di pertemuan setelah ini kalian diminta ada penugasan gitu. Nanti setelah ini kalian akan ada tugas dan tentu kalian sudah tahu seperti apa tugasnya, sudah saya tulis di akhir dari presentasi ini. Nah, presentasi ini kemarin saya sampaikan ke Afila kalau saya tidak salah itu. Terus kita hari ini diskusi tentang, sebentar, tolong sambil bantu di admit ya teman-teman, tentang media, pengembangan media pendidikan gizi. Di sini bahkan saya cuman ada 9 slide saja, kecil sedikit, memang lebih difokuskan kita bisa berdiskusi banyak soal ini. Teman-teman sejak awal pandemi ini seluruh angkatan itu diajak untuk membuat aneka macam postingan, tugas-tugas yang berbentuk media. Sebentar, kok ini nggak bisa di-slide. Oh ini, sorry, saya stop share dulu. Oke. Nah, saya ulangi lagi, teman-teman sudah diminta untuk membuat aneka macam penugasan saat itu. Sampai hari ini barangkali banyak yang sering masih membuat aneka macam penugasan. Mulai dari postingan di Instagram, bikin video, bikin podcast, barangkali ada yang sampai bikin podcast, bikin poster, bikin leaflet, aneka macam itu. Tetapi memang belum sampai hari ini kalian belum diajak untuk berdiskusi tentang leaflet, poster, atau aneka macam media itu tadi tujuannya buat apa sih sebenarnya. Topik yang berbicara tentang itu belum ada sampai hari ini. Sehingga ini di mata kuliah pendidikan gizi, kita hari ini belajar bersama tentang, kalau untuk pertemuan hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan media. Dua gambar yang terlihat di presentasi awal ini ada di awal pertemuan kita kemarin ketika kita belajar mengenai konseling gizi. Nah, yang atas itu adalah nutrition education gitu ya, seorang nutrisionis di wilayah Afrika gitu. Mereka memberikan informasi kesehatan kepada warga setempat dengan menggunakan lembar balik seperti itu. Atau di bagian bawah ini ada proses ini antara konseling atau antara konsultasi gitu ya, antara keduanya itu mereka juga ibu ini menggunakan media lembar balik. Apakah harus lembar balik atau tidak? Tergantung, apapun itu yang sesuai, cocok, mudah untuk kita persiapkan, kita lakukan, nah itu kita bisa gunakan sebagai media. Teman-teman barangkali nanti kita bisa berdiskusi banyak tentang kita tuh sering terkecoh atau bahkan mungkin tertukar gitu ya dengan penjelasan mengenai media atau alat untuk melakukan edukasi. Alat apa yang digunakan, media apa yang digunakan, itu kadang kita sering tertukar-tukar. Nah, di sini teman-teman bisa membaca nih secara ringkas gitu ya tentang konsep dasar dari media. Di sini bisa nggak teman-teman memberikan pendapatnya? Kalau saya bertanya, yang disebut dengan alat ketika melakukan edukasi gizi misalnya, atau konseling gizi ataupun konsultasi gizi, itu apa? Kalau media
itu apa? Saya kasih clue, itu dua hal yang berbeda. Nah, tolong bisa bantu teman-teman, ada yang bersedia memberikan pendapatnya? Contoh aja deh, contoh media itu apa, contoh alat itu apa. Di dalam melakukan edukasi boleh, konseling boleh, konsultasi juga. Silakan. Kalau media itu seperti Zoom gitu, Pak. Sorry. Bentar, saya keluarkan dulu ya. Suaranya kecil banget. Saya gedein dulu soundnya. Tadi media adalah seperti Zoom. Oke. Ya. Terus kalau alat itu alat kayak peraga seperti misalnya misalnya alat itu kayak Pak, itu namanya apa? Gimana? Bentar, Pak. Saya lupa namanya. Yang itu loh, Pak. Kayak buat menghitung gizi itu kan ada kayak apa bentuknya itu lingkaran gitu loh, Pak. Tapi lupa saya namanya. Bentuknya lingkaran. Ada yang bisa membantu teman-teman? Seperti cakram gizi. Cakram gizi, Pak. Oke. Cakram gizi itu apa tadi? Alat atau media? Media ding, Pak. Media. Nah, kalau tadi alatnya adalah, contoh alat adalah halo. Kalau alatnya itu kayak simulasi makanan itu loh, Pak, bentuk-bentuk makanan. Bentuk makanan. Oke, bentuk makanan itu namanya apa? Ayo, teman-teman. Bisa sambil ngomong, saya ini akhirnya hidupin kamera biar kelihatan siapa yang ngomong. Tadi saya nggak kelihatan. Yuk, siapa? Ini ketutupan nggak? Saya ada kamera. Model, Pak. Pak Dian. Ya, sorry. Sebutin nama dong. Gracia. Oh iya, Gracia. Alatnya leaflet, medianya edukasi. Medianya edukasi. Alatnya leaflet. Oke. Ada lagi yang lain mungkin bisa memberi pesan? Grace tadi ngomong alatnya leaflet. Medianya edukasi. Coba yang lain bisa kasih ide, kasih nama siapa, terus idenya apa? Alat itu apa? Media apa? Yuk, siapa nih? Melvin, Pak. Mel, gimana? Melvin. Coba. Alatnya itu food model, terus medianya itu pakai leaflet. Alatnya food model, medianya leaflet. Oke. Ada lagi yang lain? Dian. Yes. Lulu. Apa medianya YouTube, alatnya video penjelasan atau pembelajaran, Pak. Oke, good. Yang lain ada lagi nggak? Macam-macam nih. Ada lagi? Ini karena ini soal ini ya, clue ya. Soal ini keluar di UKOM. Sederhana banget soalnya, keluar di UKOM. Kenapa saya ingat? Karena waktu itu saya juga bingung. Tapi sekarang sudah bingung karena apa ya, alat sama media itu kita sering tertukar-tukar konsepnya sehingga rentan sekali kita mispersepsi, salah. Ya. Maka hari ini kita belajar dulu bareng menyamakan persepsi. Alat itu apa? Media itu apa? Contohnya aja. Contohnya dulu. Yuk, yang lain. Heri, Pak. Y. Medianya video. Medianya video. Okay. Alatnya tuh food model. Alatnya food model. Oke. Nah, banyak banget masukan. Itu dari segi contoh-contoh. Sekarang saya mau tanya dari teman-teman, definisi
sederhananya, apa yang membedakan antara alat sama media? Bisa dikasih penjelasan ke saya? Definisi sederhana dari kalian sendiri. Itu kok tadi yang pertama kan contoh. Saya belum bisa bilang contohnya betul atau enggak tadi dari semua banyak orang. Ayo, kasih ide. Siapa? Pak Lulu. Lulu lagi, monggo. Kalau menurut saya itu media itu tempat atau sarana jasa yang memungkinkan supaya kita menjelaskan alatnya. Kalau alat itu benda atau sarana yang membantu kita untuk membuat orang paham apa yang kita maksudkan. Oke, ada bagus Lulu. Ada yang bisa memberi respon lain selain Lulu? Atau mungkin memperjelas atau ada definisi menurut kalian loh ya, bukan berdasarkan literatur tertentu. Ini definisi sederhana aja biar paham. Yang lain selain Lulu ada nggak? Ayo, ada lagi? Kasih ide kalian apapun itu, silakan. Selain Afila, PJ-nya siapa ya? Saya Pak Airistia, Pak. Airistia, bisa kasih pendapatmu apa? Secara definisi menurutmu, alat itu apa? Medianya apa? Definisi sederhana aja. Kalau menurut saya alat itu yang digunakan untuk menyampaikan sebuah edukasinya itu Pak. Terus kalau medianya itu menurut saya itu kayak suatu media itu segala sesuatu yang buat menyalurkan pesannya itu Pak. Oke, teman-teman terima kasih banget. Lulu ataupun Airistia menyampaikan dengan betul. Ya, hanya saja contoh-contohnya tadi banyak yang salah gitu. Jadi kalau secara definisi betul Lulu sama Airistia. Kita menyampaikan pesan kesehatan. Pesan kesehatannya adalah makan buah. Nah, gitu. Pesan kesehatan ini gampang banget. Makan buah. Kita dapat informasi untuk orang-orang biar mau makan buah siapapun itu. Gitu ya. Sebentar saya sambil di meja saya banyak media, contoh-contoh media video. Kita punya pesan, ayo makan buah. Atau Bu Susi beberapa tahun lalu, ayo makan ikan. Nah, sekarang kita ayo makan buah. Sama aja. Nah, itu adalah pesan kesehatan. Nah, untuk menyampaikan pesan kesehatan itu agar mudah bisa diterima, biar bisa dipahami dengan baik. Kalau di bidang kesehatan tadi ada yang bilang nih, bulet-bulet itu Pak yang bunder-bunder. Ini apa? Cakram gizi. Saya punya banyak banget nih. Aneka macam cakram gizi. Karena yang jualan teman saya sendiri, jadi ya belilah cakram gizi. Banyak banget nih saya punya banyak banget. Di aneka macam cakram gizi ini ada informasi-informasi banyak banget di sini. Ada salah satunya buah mangga kandungannya vitamin C berapa, ini berapa. Sehingga ketika kita ngomong ke warga, kita nggak perlu abstrak ngomong, Ibu ayo makan buah itu kayak gini. Itu kita nggak pakai media apapun, media kita cuma suara kita. Nah, itu agak sedikit susah. Nah, ini di sini adalah disampaikan, ya kalau orangnya mudeng, gampang paham. Kayak kuliah pun pada akhirnya saya menyalakan kamera agar terkomunikasikan dengan baik. Di sini saya punya cakram gizi. Cakram gizi ini loh teman-teman, cakram gizi. Nah, gitu. Ini medianya. Cakram gizi di sini ada tulisan pesan-pesannya. Itu ada di media. Jadi di situ tadi betul apa kata Irisnya. Media itu wadahnya, pirantinya yang ada pesannya. Itu media. Nah, sedangkan alat itu adalah bagaimana media itu dapat tersalurkan atau tersampaikan. Lulu atau yang lain tadi sempat bilang contoh media adalah Zoom, adalah YouTube. Itu betul. Kalau saat ini
saya melakukan edukasi ke kalian, medianya ya Zoom, laptop, kamera. Tapi di antara Zoom, laptop, kamera, itu nggak ada pesan apapun. No, kita nggak punya pesan apa-apa. Dengan Zoom, laptop, kamera, kalian nggak tahu tentang apa tadi, ayo makan buah, nggak tahu. Nah, ayo makan buah ada di media. Medianya apa? Cakram gizi. Media yang lain selain cakram gizi ada leaflet. Saya punya banyak banget nih leaflet dari Rumah Sakit Panti Rapih segepok sendiri. Teman-teman kalau nyalain kamera akan ketahuan. Nih, segepok sendiri, banyak banget. Segala macam jenis penyakit, segala macam jenis diet. Saya waktu itu minta buat keperluan untuk kegiatan konsultasi gizi di rumah di Stikes Panti Rapih. Saya punya banyak banget nih. Satu gepok sendiri. Di sisi lain ada cakram gizi. Atau tadi ada yang ngomong salah satu bentuk media adalah food model. Betul. Food model adalah media. Food model bukan alat. Ya. Food model adalah media. Karena food model itu gede, gitu ya, satu keranjang atau bahkan mungkin lebih repot. Sekarang ada buku foto makanan. Nah, ini teman-teman bisa melihat di kamera. Buku foto makanan di sini. Buku foto makanan isinya mirip seperti food model. Misalnya di sini ada gambar nasi, ya, ada 3 piring nasi, teman-teman bisa melihat. 3 piring nasi ini, kalau tulisan di bawahnya adalah nasi putih 1 porsi besar, porsi sedang, porsi kecil, dengan gambar dan keterangan kalau porsi besar itu 300 gram, porsi sedang 200 gram. Kita ngomong, Bapak kalau makan ambil nasi sendiri atau diambilin? Diambilin. Oh iya, kalau diambilin, Bapak ingat nggak nasinya seberapa ya? Ya sepiring. Sepiring itu seberapa? Maka ada food model itu bisa membantu. Kalau kita kerepotan pakai buku foto makanan. Pak, di sini ada 3 gambar piring, Pak. Kira-kira nasinya seberapa dari piring itu ya? Oh yang ini. Oh ini artinya porsi kecil. Oh iya, maka porsi kecil 100 gram. Dan di sini nggak cuma nasi, sayur ada, buah ada, ikan, ayam, daging ada, aneka jajanan roti ada, bahkan termasuk teh, kopi, soto, apa lagi, sate padang, siomay, kue tiaw, lontong sayur, mie bakso, mie goreng, luar biasa banyak tapi habis. Nah, ini adalah media. Dengan ini, saya bisa ngobrol banyak sama sasaran kita untuk kita melakukan edukasi ataupun konseling ataupun konsultasi. Ada banyak media yang bisa kita dapat, kita punya. Di dinding saya ini, saya ngambil karyanya kalian nih. Saya lihat ada Audrey, Sekar, Gisel, Lintang, Gracia. Saya nggak tahu nih, kalian bikin karya bagus ini kapan nih, tentang stop merokok, ingat bahayanya gitu. Karena bagus dan cuman mangkrak di gudang gitu ya, saya ambil. Ini bukan siapa nih sayang mahal-mahal nih, tak ambil tak pasang di ruangan saya. Nah, sehingga ini jadi media juga untuk menyampaikan bahwa jangan merokok, ada bahaya dari merokok. Nah, itu kan artinya kalian sebenarnya sudah membuat aneka macam media edukasi kesehatan gitu, ataupun konseling dan konsultasi kesehatan sejak dulu. Hanya saja memang belum tahu itu tuh media, alat atau apa ya, cuma sebagai tugas saja dan dikumpul. Jeleknya lagi nggak dimanfaatin, atau belum dimanfaatin. Kalau saya karena melihatnya itu bagus, kata ambil. Ada banyak, ya semuanya bagus, tapi nggak mungkin di ruangan saya jadi etalase, jadi saya ambil satu aja. Nah, jadi konsep dasar media adalah, atau medium kalau satu, media itu adalah perantara. Perantara apa? Pesan. Jadi di media itu ada pesan, itu tak ciri khasnya. Jadi ketika ditanya alatnya apa ya, proyektor, LCD, laptop, ya, komputer, barangkali terus apalagi ya, pengeras suara misalnya. Di pengeras suara, terus ada mikrofon, ada Zoom, ada sosial media, ada laptop gitu tadi misalnya. Itu adalah alat. Alat tidak ada pesannya, tidak mengandung pesan.
Tapi kalau media itu bisa mengandung pesan. Nah, kita memanfaatkan pesan yang ada di dalam media itu untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang target. Nah, di sini disebutkan media itu hadir sebagai solusi. Kenapa? Karena nggak semua dari kita pintar ngomong. Buktinya, 41 anak ketika saya tanya, belum tentu semuanya berebut menyampaikan sesuatu. Ada yang cenderung, saya juga masih bingung nih mau ngomong apa. Gitu ya. Atau saya ngomong tapi anaknya takut salah. Saya mau ngomong tapi kan sudah kedahuluan sama Lulu. Sudah kedahuluan sama Grace misal kayak gitu. Artinya apa? Tidak dari kita semua ini memiliki keterampilan dan cara untuk menyampaikan pesan dengan baik. Kita perlu sadari itu. Ada yang ngomong terbata-bata. Dulu ketika saya pertama kali mengajar di Stikes, berhadapan dengan teman-teman 2017 saat itu, saya baru masuk terus suruh harus ngajar kaku. Sekarang bisa lebih ringan, bisa lebih dinamis, ngomong lebih enak lagi. Nah, itu pada akhirnya seperti saya dari kemarin sampaikan, jam terbang itu berpengaruh. Sehingga ketika kalian mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gitu ya, menyampaikan pertanyaan, menyampaikan sesuatu untuk sebagai respon, gitu ya, ketika ada dosen memberi kesempatan, ayo ngomong. Karena dengan itu kalian akan terbiasa ngomong. Ketika nanti harus bertemu dengan masyarakat secara langsung, misalnya ketika praktek, gitu ya, itu kalian sudah akan terbiasa cara ngomong. Nggak kaku, nggak bermodal, Bu, ini ada cakram gizi ya, Bu. Ini buat kalau berat badan Ibu berapa ya? Sama jadinya kaku. Nah, kalau orang pasien atau kliennya itu orangnya supel, mudah guyon gitu ya, mungkin kalian jadi lebih enak buat ngobrol banyak gitu. Tetapi kalau dia juga kaku orangnya, maka proses pendidikan kesehatan, proses konsultasi itu nggak jalan. Itu malah jadi beban tersendiri buat kalian. Nah, terlebih lagi dari beberapa dari kita itu ada yang berasal dari luar Pulau Jawa. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ketika nanti ketemu sama lansia misal, ketemu sama anak kecil, ketemu sama warga-warga di wilayah rural gitu ya, mereka kurang terbiasa dengan bahasa Indonesia, mereka nyeplos pakai bahasa Jawa misalnya gitu, mungkin pemahaman kalian itu masih kurang tentang bahasa mereka. Mereka juga belum tentu nangkep dengan baik apa yang kalian sampaikan jika materi yang disampaikan itu menggunakan bahasa-bahasa medis, menggunakan bahasa-bahasa klinik, bahasa-bahasa akademik. Nah, mereka bingung. Nanti ada pertanyaan, misalnya tadi saya lagi membaca jurnal tentang obesitas. Obesitas dengan need aktivitas fisik non olahraga. Saya menyampaikan itu secara teoritis. Kalau ke masyarakatnya nggak ngerti ya, buat apa? Kita menyampaikan sesuatu yang masyarakat biar paham. Nah, apalagi kalau jumlah sasarannya besar. Kalau kita ngobrol cuma sama 2 orang, 3 orang, nggak masalah. Ruangannya kecil, sempit, nggak apa-apa. Enak. Sama seperti ketika saya ngomong di anak-anak 2017 saat itu. Ruang anaknya cuma 12 orang, di ruang pojokan sana gitu ya. Itu enak, karena memang saya bisa mengamati betul siapa, mungkin yang ada pertanyaan atau barangkali mereka belum paham dan itu mudah banget diidentifikasi. Tetapi ketika ngomong misalnya di aula di lantai 3 gitu ya, kalian kalau dikumpulin 3 prodi kumpul semua buat sosialisasi tentang apa gitu misalnya, orang yang ngomong di depan nggak tahu di sana di pojokan ada yang ngobrol sendiri, guyon sendiri, malah foto-fotoan atau apapun, saling berisik, nggak sampai ke sana. Nah, kalian bisa menyampaikan ada lagi nggak? Kira-kira ini permasalahan apa yang ketika kalian dapatkan, kemarin kalian belum sempat ke lapangan, belum sempat ke puskesmas, itu cuma ngukur.
Aduh, saya nggak punya. Ada kalian yang pernah punya pengalaman apa gitu, bisa cerita nggak? Kira-kira tuh ketika di lapangan itu apa sih yang menyebabkan proses pemberian edukasi itu menjadi tidak lancar dalam tanda kutip? Hadirnya media plus alat itu bisa membantu untuk memperlancarnya. Bisa kasih ide nggak? Ini saya di sini tulis ada lagi. Dari kalian ada ide lagi nggak? Satu atau dua barangkali? Mungkin saya Pak Dian. Ya, silakan Rey. Pengalaman saya kalau menjelaskan, kan kebetulan saya juga buka toko, membantu orang tua. Jadi kalau misal menjelaskan ke pembeli itu kadang minta dijelaskan, kadang sampai 2-3 kali gitu Pak. Karena ini tadi cara minumnya gimana ya Mbak gitu, lupa lagi gitu loh Pak. Terus saya ambil alat ada tulisannya itu berapa kali itu saya tunjukkan ke bapaknya itu atau ibunya, terus saya jelaskan sambil menunjukkan angkanya di di barangnya tersebut, baru oh iya gitu. Jadi jadi perlu seperti itu Pak. Kadang ada yang seperti itu, kadang ya tidak harus seperti itu, udah paham. Oke, itu berarti tadi kira-kira permasalahannya di mana dan di siapa, Regina? Kemungkinan karena dari pembelinya juga bisa Pak. Kadang mereka yang mungkin ada yang lansia kan Pak, jadi agak kurang, pendengarannya mungkin kurang jelas, atau mungkin belum paham kalau belum dijelaskan ada gambarnya atau bagaimana gitu Pak. Oke, menarik ya. Ini sama ketika saya mengajak Ditra waktu itu. Mengajak Ditra ke posyandu lansia di wilayah Sagan. Sagan itu di belakangnya Rumah Sakit Panti Rapih. Saya ngajak Dit, saya punya kegiatan PKM, yuk ikut saya yuk. Kemana Pak? Kalau ke posyandu lansia, ngomongin tentang gizi untuk lansia. Oh ya Pak, yang sengaja nggak tak suruh untuk ngomong, nggak sengaja tak suruh untuk belajar, gitu ya. Sampai di sana ketemu lansia dengan berbagai macam kondisi ya. Ada yang datang dengan dia pasca stroke, jadi dipapah gitu ya cara berjalannya. Terus ada suster yang sudah sepuh banget. Aneka macam orang. Cara ngomongnya pun harus ada yang bisik-bisik, karena ada yang pakai teriak-teriak, macam-macam, dan semuanya sudah sangat-sangat sepuh. Nah, saya suruh Ditra buat dengerin saya ngomong. Presentasinya cuman berapa? 3 slide. Ya, teman-teman, cuman 3 slide. 3 slide, hurufnya besar semua. Satu slide PowerPoint isinya paling cuma beberapa kata. Jadi saya lebih banyak ngomong. Atau bahkan cuma gambar. Karena pertama ini file presentasi PPT itu sebagai media itu membantu saya buat ngomong. Satu. Yang kedua, ketika ada tulisan, lansia nggak bisa baca. Matanya sudah kabur. Jadi sebenarnya percuma juga kita. Yang ketiga, kalau banyak-banyak, tulisannya banyak, kecil-kecil barangkali, atau bahkan mungkin slide PowerPoint-nya banyak, nggak akan fokus. Padahal itu sudah sore, mulainya jam 4, gitu, karena dibarengi dengan timbangan. Artinya ada yang nimbang, terus duduk, dengerin saya ngomong. Jadi suasananya hektik. Nggak semuanya, ya kita mulai ya. Duduk, tapi itu enggak. Jadi sambil ada yang duduk, yuk kita mulai. Di belakang itu ada yang nimbang, tanya, tensiku piro? Suara keras banget sih, kan? Wah ribet minta ampun. Nah, saya nggak banyak ngomong, nggak banyak menyampaikan sesuatu, cuma slide-nya 3. Itu yang juga saya kasih contoh ke kalian hari ini. Slide-nya putih, tanpa banyak gangguan, tanpa banyak animasi-animasi yang nggak penting. Tulisannya juga konsep dasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 garis. Saya kasih jeda antaranya. Jadi dibaca dari jauh, dibaca dari dekat, itu nggak begitu bikin bosan. Kata-katanya simple. Nah, ini salah satu contoh. Slide-nya juga tadi saya bilang itu cuma 9. Kasih judul sama ucapan terima kasih misalnya itu cuma 7 kan.
Dikit banget pesannya, lebih banyak ngomong. Nah, saya coba kasih contoh real gitu ya. Saya ngomong sama Radit, coba bisa dilihat nggak apa yang jadi masalah. Ya Pak, ini ternyata kalau lansia duduk mendengarkan tapi kok kayaknya nggak paham. Setelah presentasi selesai, saya ngajak Ditra buat coba kamu deketi Bapak itu. Diajak ngomong disapa. Hanya ketika diajak ngomong disapa, Bapak itu malah cerita panjang lebar tentang segala macam aktivitas dan kegiatan di keluarganya. Sesuatu yang kita nggak tanyakan saat itu. Nah, mereka intensif ngobrol, tak biarin aja. Ditra cuma ngasih kerlingan mata, ayo cepet-cepet ini malah wis dinikmati aja kegiatan kamu di lapangan. Saya sengaja membawa, saya nggak mengajak banyak orang waktu itu. Ini masalah cuma ngajak buat kenalan di posyandu lansia. Saya juga menangani lansia yang lain gantian soal tanya tentang diabetes, tanya tentang asam urat dan yang lain. Nah, mereka justru lebih nyaman ketika diskusi secara singkat, secara pribadi dan lebih mendalam lewat itu. Ini juga nanti akan membuat teman-teman kesempatan untuk ketika ya ini masalahnya pandemi ya, waktu itu kami belum pandemi. Tadi ada yang bilang tentang Zoom dan YouTube dan yang lain. Nah, sekarang memang eranya seperti itu, sehingga setiap kegiatan ya termasuk kuliah kita hari ini menggunakan alat laptop Zoom, medianya pakai presentasi saya. Nah, ini bisa membantu sebagai solusi. Tadi Regina menyampaikan solusinya ya tadi ada alat petunjuk pemakaian atau pemorsian ya, sebagai alat bantu atau media yang mengandung informasi buat kliennya tadi bisa memahami harus minum berapa kali, berapa banyak. Nah, media ini itu menjadi salah satu komponen dari intervensi gizi. Intervensi gizi ada 4, komponennya ada banyak. Ada 2 intervensi yang menjadi yang media ini bisa menjadi komponen intervensi tersebut. Edukasi gizi sama konseling ataupun konsultasi gizi. Media itu wajib. Saya bilang bisa wajib karena kecuali ya tadi slide-nya saya matikan, misalnya presentasi saya matikan, mati lampu misalnya. Mati lampu nggak bisa nyala apa-apa ya. Mau tidak mau, saya nggak bawa leaflet, saya bawa leaflet juga percuma gitu ya. Maka saya mau nggak mau ngomong. Tapi kalau ketika suasana riuh kayak gitu, saya cuma pakai alat mikrofon ya malah jadi berisik. Kayak seakan-akan bersaingan suara itu, sehingga ya repot. Maka ngomong dengan face to face atau 2-3 orang kita diskusi bareng itu lebih enak. Nah, ini jadi komponen media itu membantu. Nah, ketika listriknya mati, saat itu saya memang nggak bawa leaflet, tetapi saya bawa PowerPoint itu sudah saya fotokopi. Saya print, saya bagikan satu persatu. Ya memang ada yang membacanya sampai gini banget karena memang mereka rabun jauh gitu ya. Rabun jauh, ya rabun dekat maaf. Rabun dekat sehingga nggak bisa membaca dengan baik. Ataupun rabun jauh, dekat banget. Nah, media bisa membantu. Nah, saya bilang, ini boleh dibawa pulang nggak Mas? Boleh. Jadi nanti dia bilang, nenek itu tersebut bilang, nanti saya mau minta bantuan cucu saya buat bacain. Saya nggak bisa baca lagi karena sudah sepuh. Nah, media bisa membantu menyampaikan pesan. Saya next dulu. Nah, ini aneka macam fungsi media. Tadi teman-teman sudah mendapatkan banyak intermezzo, penjelasan secara singkat. Media itu tujuannya untuk apa sih? Untuk memperjelas pesan. Ya, semuanya tuh nggak harus secara verbal. Semacam PPT ini ya, kalian bisa membaca. Sehingga sambil mendengarkan, melihat itu ada informasi tambahan. Sehingga semua itu tidak kayak radio, isinya cuma ngomong. Jadi mata juga digunakan, sehingga pesan bisa lebih masuk. Yang kedua adalah soal keterbatasan. Ketika ruang, kita nggak bisa ketemu ya satu sama lain. Di Zoom ini, kita bisa bareng. Waktu ataupun tenaga juga sama. Daripada saya ngajar 2 orang, 3 orang, mending saya bisa ngajar langsung satu kelas bareng. Dengan waktu yang sama. Kalau tadi ketika ketemu sama lansia,
waktu sama tenaga ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa diuntungkan, karena memang saya pakai PowerPoint juga lansianya nggak bisa baca, saya pakai mikrofon juga suasananya sangat riuh gitu ya. Jadi media saat itu tidak bermanfaat sama sekali. Yang bermanfaat adalah tadi fotokopiannya itu saya diskusi ya 3 orang, saya deketi 3 orang lansia, saya ajak ngomong, saya bacakan ini tulisannya apa. Mereka bawa pulang itu dan minta dibacakan lagi sama keluarganya di rumah. Waktunya boros, karena lepas dari 3 orang saya harus mengunjungi 3 orang lain lagi untuk ngomong hal yang sama. Tenaganya juga tentu lebih berat. Daya indera, tadi misalnya nggak bisa membaca. Kalau ada media dan ada gambarnya, mungkin video, mungkin film, lebih mudah. Lebih-lebih lagi tadi ada food model, teman-teman tadi ada menyampaikan food model. Tahu apa yang disebut dengan satu porsi nasi itu seberapa sih? Maka tidak bisa melihat dengan jelas, maaf, tidak bisa mendengar dengan baik, ya. Bisa merasakan ada food model, ini loh segini. Nah, dengan aneka macam alat tadi ya tentu karena ada interaksi antara kita sebagai komunikator sama komunikan gitu ya, itu interaksinya bisa lebih baik, maka proses belajar, proses edukasi itu lebih menyenangkan. Nah, apalagi ketika saya punya pengalaman itu di Gereja Ganjuran gitu ya, waktu itu membantu Bu Titin, Prodi D3, untuk memberikan edukasi tentang diabetes mellitus di lansianya Gereja Ganjuran saat itu. Ya saya pakai leaflet, pakai film secara singkat ya, menyampaikan juga, sehingga enak. Waktu 2 jam 3 jam nggak kerasa. Terus pasien juga atau klien bisa belajar mandiri dari apa ya tadi. Misalnya leafletnya dibawa ke rumah gitu ya, dipelajari lagi di rumah, sehingga mereka bisa belajar lagi. Nah, yang paling penting adalah saya ngomong sama Regina, saya ngomong sama Kesia, saya ngomong sama Rere, saya ngomong sama Gading dan yang lain di tempat ini, kalian itu punya rangsangan yang sama. Saya ngasih informasi sama. Kita punya pengalaman sama diskusi ini. Persepsinya juga bisa sama. Bahkan di sini saya ada yang merekam, sehingga nanti kalau diputar lagi ya, nanti ketinggalan nih. Masuk Zoom-nya saya telat, oh ya bisa dipersamakan. Sehingga ketika kalian cuman membaca PowerPoint gitu ya, tidak mendengarkan penjelasan dari saya barangkali, cuma membaca saja lewat file yang sudah saya posting di e-learning ya, tentu kalian bisa punya persepsinya beda-beda. Ini yang dimaksud media sama alat apa ya? Nggak tahu, karena di PowerPoint saya nggak menyampaikan tentang alat. Saya lewat verbal. Nah, dengan verbal audio ini bisa mengcombine. Jadi kombinasi yang baik antara audio dan visual. Nah, ini aneka macam kontribusi dari media, dari Camp and Gaitan 85, jadul banget ya. Nah, kalau dia itu menyebutkan media di dalam proses belajar. Nah, karena kuliah kita soal edukasi gizi, saya memberikan penegasan tentang proses belajar itu antara nutrisionis dengan pasien ataupun klien. Proses belajar saya ganti dengan proses edukasi kesehatan. Nanti teman-teman bisa baca secara mandiri karena ini banyak yang tadi sudah saya sempat sampaikan di presentasi sebelumnya. Terus, sebentar. Nah, ini di sini ada 2 kerucut, gitu ya, 2 kerucut atau 2 segitiga yang menurut Edgar Dale itu merupakan kerucut pengalaman. Teman-teman bisa sampai lihat dulu yang sudut sini gitu ya. Sebentar, ini saya close dulu. Nah, teman-teman bisa melihat dulu yang warna abu-abu yang pakai bahasa Inggris dulu ini. Nah, di sini di pucuk kerucut membaca, mendengar, melihat gambar. Jadi cuma gambar doang, kayak semacam presentasi ini cuma gambar.
melihat video, kunjungan, nonton demonstrasi atau video demonstrasi kayak kemarin bikin Budora bikin video tentang pembuatan enteral. Ada workshop. Ya, workshop artinya saya di depan kelas bersama Budora mempraktekkan di depan kalian langsung. Misalnya. Yang berikutnya, di depan kalian, saya ngajak kalian buat ikut praktik. Ikut praktik. Di sini juga sama. Kalau ini simulasi atau model, kalian saya ajak ke Kanita. Saya ajak ke Kanita, yuk. Kunjungan langsung. Melakukan praktek, menonton, simulasi. Dan yang paling akhir adalah kalian praktek betul-betul di Kanita, misalnya, atau di rumah sakit. Semakin ke bawah, ya, semakin ke bawah itu kemampuan untuk diingat, kemampuan untuk dipahami itu semakin besar. Kalian bisa membaca. Ya. Kalau kalian cuma mendownload PowerPoint, membaca buku, membaca jurnal, hanya membaca, itu daya ingat kalian, daya tangkap kalian cuma 10%. Tetapi kalau bisa dikombinasikan dengan suara, PowerPoint bersuara, video misalnya, atau rekaman Zoom kuliah saya ini, itu akan menambah pemahaman kalian. Semakin banyak indera yang digunakan, pemahaman akan semakin tinggi. Nah, artinya di sini kalau semakin ada pengalaman langsung, ada kalian diikut sertakan untuk membuat berpraktek sesuatu, akan mudah ingat daripada hanya menonton ataupun bahkan hanya membaca. Maka dari itu saya agak sedikit kurang suka jika teman-teman tidak mengikuti kuliah. Dan ini kan kuliah secara mandiri kayak gini, hampir semuanya hadir di dalam Zoom, tetapi saya tidak memaksa kalian untuk menyalakan kamera. Bisa saja kalian sambil menyiapkan buka puasa, sambil beli makanan, sambil makan, sambil nonton TV. Saya nggak tahu. Berbeda dengan di kelas. Sehingga kadang, nanti kan di-share sama Pak Dian PowerPoint-nya. Bisa baca sendirilah. Ya bisa kalian. Belajar sendiri juga bisa. Lihat saja berdasarkan Edgar Dell, kemampuan untuk menerima itu cuma 10%. Setelah itu lupa. Ini sama ketika saya tanya, sekarang kalian sudah semester 6 gitu ya, saya tanya tentang materi-materi di semester 2 atau semester 4. Sudah lupa semuanya. Karena saat itu hanya membaca, mendengarkan kelas, gitu. Ujian selesai. Ini saya juga merasakan hal ini, mengambil pelajaran dari teman-teman 2017 ketika mereka menyampaikan proposal skripsinya. Ketika ditanya konsep-konsep dasar, lupa semuanya, nggak tahu semuanya. Kenapa? Padahal itu sudah pernah diberikan. Padahal itu bahkan mereka tulis, mereka nggak paham apa yang mereka tulis. Itu permasalahannya itu. Ini sama ketika kita bertemu sama seorang atau beberapa kelompok untuk kita berikan edukasi kesehatan. Tadi Regina ngasih contoh. Sudah dijelasin face to face, hadap-hadapan, ada alatnya, ada barangnya, orang paham. Mulai dari pendengarannya terganggu barangkali karena sudah sepuh. Barangkali ketika Regina ngomong, ada motor lewat, weng. Sehingga pesan itu tidak sampaikan dengan baik. Seperti kuliah saya hari ini. Jangan-jangan nanti di tengah ini ada tulisan, your connection is low. Misalnya, atau koneksinya terganggu. Sehingga pesan saya, omongan saya itu, di kalian terdengarnya putus-putus. Misalnya kayak gitu. Jadi, banyak gangguan. Paling mudah memang diajak langsung buat berpraktek. Itulah juga yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan klien atau pasien.
Saya kemarin bilang, kalau kita menyampaikan, mengandalkan edukasi sebagai program kesehatan, nonsen. Sejak zaman Soeharto itu sudah dilakukan, bahkan edukasinya lewat lagu sama Ibu Sud, Ibu aneh kan macam nonsen. Kita bila aku diare, Ibu selalu waspada, pertolongan oralit siap sedia. Sejak dari zaman dulu anek itu dibikin lagu, dibikin iklan, dibikin semboyan, ya sampai orang sekarang pesan makan yang sehat itu gimana sih? Yang 4 sehat 5 sempurna. Itu zamannya Soeharto. Sekarang sudah berubah berkali-kali. Tapi tidak bisa sesukses Soeharto menekankan pesan kesehatan ke masyarakat. Kenapa? Karena banyak hal faktornya. Nah, semakin mengandalkan partisipasi masyarakat, klien, pasien itu makin bagus. Diajak mereka untuk workshop, diajak mereka untuk yuk praktek bareng yuk. Daripada cuma ngomong, daripada cuman edukasi, nonsen, nggak guna. Itu kemarin di presentasinya siapa ya, Rima 2017. Program kesehatan di Puskesmas Turi Sleman, ada program unggulannya di Puskesmas itu adalah edukasi kesehatan, edukasi tentang ASI. Jadi ahli gizinya ngomong, ibu-ibu ASI itu penting buat anakmu. Bapak-bapak tolong dukung ibunya, istrinya buat memberikan ASI. Ayo makan yang banyak, biar ASI-nya banyak. Itu diomongin terus sampai tetangganya hafal. Ini bentar lagi pasti ngomong ini, bentar lagi ngomong ini. Cakupan ASI-nya banyak, bagus. Tetapi di Turi, Rima kemarin bilang stunting, gizi buruk itu tertinggi se-Sleman. So, program unggulan nggak bisa mengatasi permasalahan kesehatan. Ada banyak hal yang lain di belakangnya. Nah, itu yang nanti bakal dijawab sama dia di penelitian. Nah, ini maka semakin kalian bisa praktek, bisa diajak bareng, bisa kunjungan langsung, itu bisa lebih paham. Termasuk ketika Gaki, ya sayang banget kemarin ini gara-gara ada COVID gitu ya, memang ya tidak bisa kita keluhkan gitu ya, nggak bisa. Ketika kalian anak 2017 itu waktu itu sama saya ke Magelang, ketemu orang yang kretin, 18 tahun itu belum bisa jalan, cuma bisa digendong. 18 tahun nggak bisa ngomong, ya itulah kretin. Jadi ngomongnya lebih banyak sama ibunya, dia cuma bisa guyu. Ini kayak saya melihat balita, padahal dia sudah 18 tahun. Nah, hal-hal tersebut itu akhirnya teman-teman 2017 ngomong wawancara langsung, megang langsung orangnya, ketemu langsung, berkomunikasi dengan banyak ibunya, wawancara mendalam dan yang lain. Dia akhirnya bisa mendapatkan informasi kesehatan mendasar banget. Bisa hafal barangkali sampai sekarang apa yang terjadi di sana. Tetapi sepertinya butuh hal lebih buat kalian yang kemarin mengikutinya lewat Zoom. Pasiennya nggak datang di sana. Kalian nggak ketemu pasien, cuma lihat gambar. Ini loh foto pasiennya. Oh, kecil ya, oh pendek ya. Tapi nggak ketemu real lewat mata. Nyentuh. Kalau sampai nyentuh, ngobrol, gandengan waktu itu digendong. Itu ada proses pembelajaran yang luar biasa. Maka dari itu, teman-teman barangkali sudah mulai berpraktek di beberapa mata kuliah, itu tujuannya untuk menguatkan pemahaman ketika bekerja secara langsung. Termasuk menyusun tugas, ada kelompok, ya bikin bareng lah. Sehingga nggak cuma urun nama. Nah, itu termasuk proses belajar. Sehingga nanti kalau ada ujian, soalnya kebetulan sama, nangkap. Dibandingkan yang hanya bermodal membaca. Itu. Terus, nah ini berdasarkan Anderson, ini lama banget nih, 76. Media itu dikelompokkan menjadi seperti ini. Audio, cetak, kombinasi audio dengan cetak, visual tetapi bisu, diem, atau visual yang diem tetapi ada audionya, atau gabungan semakin ke bawah itu semakin
semakin kompleks. Di sini ada komputer itu maksudnya adalah simulasi komputer. Kalau kalian sempat ikut simulasi SIM, gitu ya, membuat surat izin mengemudi, ya, itu ada simulatornya, itu pakai program komputer. Atau simulasi bencana, simulasi mitigasi Merapi, simulasi pakai game, itu termasuk simulasi. Nah, itu membuat orang bisa mengandai-andai mereka ada di dalam itu. Nah, lebih di atas soal media itu tadi ya, soal tadi proses belajar nyata. Jadi terjun langsung ke lapangan. Itu juga termasuk lebih aktif lagi. Tapi ini Anderson karena 76 barangkali ya komputer belum semodern sekarang ya, contoh dan permisalannya contoh tadi dari aneka macam media ya cuma seperti ini. Saya mengambil saklek apa yang ditulis sama Anderson saat itu. Barangkali sekarang lebih banyak lagi seperti cetak gitu ya. Bukan cetak, misalnya visual diem. Di sini cuma tertulis film bingkai, slide gitu ya di sini. Sekarang banyak kita punya sosial media ini. Sosial media. Bahkan sosial media bisa dibuat ada suaranya. Sehingga orang pesan itu bisa disampaikan. Termasuk kemarin itu soal banyak pesan kesehatan gitu lewat iklan televisi, soal COVID itu banyak. Tidak hanya lewat poster atau leaflet kemana-mana. Banyak. Nah, ini adalah contoh media yang tadi disebutkan. Cakram gizi ini buatannya teman-teman Septian dan yang lain teman-teman saya di IPB, di Lini Sehat, mereka bikin nih, dijual nih. Aneka macam cakram gizi ini akan membantu. Ini bisa diputar-putar ya teman-teman. Ini bisa makanan pokok ini merah-merahnya bisa diputar sehingga nanti di sini segitiganya lauk hewani itu contohnya apa, lauk nabati contohnya apa. Jadi ketika ini merah ini digeser. Atau seperti ini IMT. Kalian berat badannya berapa? Tinggi badannya berapa? Ya sudah disesuaikan. Nanti di garis merah inilah menunjukkan IMT kalian. Anak kecil pakai Z-score-nya juga bisa pakai ini. Daripada kita ngitung pakai kalkulator, kita bermodalkan saja ini cakram gizi. Tinggal diputar-putar ya, diputar-putar nanti ketemunya berapa? Oh, 65 berat badannya. Tinggi badannya berapa? Oh, IMT-nya sekian, Pak, Bu. Ya, baru kita ngomong. Jadi ini adalah media sekarang. Barangkali selain media yang saya sampaikan di sini, masih banyak contoh media-media dalam tanda kutip yang kekinian. Artinya itu yang belum dipakai di beberapa tahun lalu. Media ini sekarang cakram gizi ini banyak dipakai di banyak kesempatan. Atau yang kedua juga bisa menggunakan selain media ini adalah ini, leaflet. Leaflet tentang contoh di sini adalah leaflet diabetes mellitus dikeluarkan sama Kemenkes tahun 2011. 10 tahun yang lalu, leafletnya masih sama ini. Nah, tentu ada keterbatasannya sendiri. Saya juga punya nih leaflet diabetes mellitus yang dari Panti Rapih. Dikeluarkan tahun, diposting tahun berapa? Oh, nggak ada tahunnya, edisinya berapa. Ini yang buat waktu itu Bu Dora. 2013. 2013. Nah, ini isinya banyak banget. Apakah tujuan dia diabetes? Apa perbedaan diet ini dengan yang lain? Apa yang harus dihindari? Apa yang perlu dibatasi? Apa contoh-contohnya? Mirip sama seperti ini, seperti di sini. Hanya saja memang layout-nya berbeda. Nah, di lamannya Kemenkes, teman-teman juga bisa mendownload aneka macam leaflet yang bisa teman-teman gunakan untuk suatu saat jika kalian harus berpraktek di lapangan. Tetapi memang karena ini datanya tahun 2011 ya teman-teman, itu sudah jadul banget. Jadi banyak update informasi yang sebenarnya bisa disampaikan di dalam leaflet ini. Tidak sekaku seperti ini, isinya cuma
Apa sih diabetes, definisi diabetes, tujuan dietnya apa, syarat dietnya itu seperti apa, ini preskripsi diet ya. Terus ini ada kolom untuk ditulis tangan. Pasiennya namanya siapa? Oh Pak Bambang, oh ya Pak Bambang, umur sekian. Yuk langsung dihitung, yuk diberikan contoh preskripsi menu sehari. Gitu. Sehingga suatu saat Pak Bambang ini bisa menerapkan di kehidupannya. Contoh menunya ada, langsung dia memberikan contoh real. Tetapi belum tentu Pak Bambang di sini dituliskan, di sini ada di sini ada apel, jeruk, ada tomat, ada apel, ada selai kacang. Oh, selai kacang saya nggak pernah makan selai kacang Pak. Ya sudah, bumbu kacang dipecel boleh nggak, dilotek boleh nggak? Itu kan pakai gula Jawa. Nah, jadi repot. Enggak, jadi perlu banyak yang disesuaikan. Semur daging, waduh, saya hidupnya sendirian nih sama cucu. Cucu saya belum bisa masak, saya juga nggak bisa masak. Bisa diganti nggak yang lain? Oh bisa. Apa contohnya? Oh ini Pak, halaman belakangnya ini ada contoh-contoh lauk hewani yang Bapak bisa konsumsi. Dianjurkan konsumsi ataupun sebaiknya memang dihindari. Nah, nanti tinggal dituliskan di sini. Kalau misalnya ayam tanpa kulit bisa ya Pak ya, digoreng itu boleh kok Pak. Tetapi pakai minyak sedikit. Atau bahkan mungkin direbus atau dikukus juga bisa, dibikin menu santan juga bisa Pak. Tulis di sini. Nah, Bapak ini nanti leaflet ini diberikan ke dia akhirnya bisa pelajari sendiri di rumah. Dia baca-baca lebih lengkap. Kalau tadi disarankan ayam, boleh ikan nggak? Oh, ternyata boleh. Ya sudah, menunya ganti ikan besok ya. Telur, gonta-ganti. Nah, saya mau pakai babi. Oh, ternyata babi itu nggak boleh karena dia adalah sebaiknya dihindari karena lemaknya tinggi. Di sini nggak disampaikan. Harusnya ada disampaikan nih. Ya. Kalau di yang panti rapih ada lemak dari babi itu nggak boleh karena memang bukan perkara soal haram atau halal, bukan. Hanya saja memang perkara itu lemaknya tinggi, memang harus dikurangi. Tapi nggak ada kan ya? Nggak ada. Makan babi boleh nggak? Nah, di sini babi nggak ada nih. Hanya antara boleh ataupun dibatasi atau dihindari, nggak lengkap. Atau misalnya di sini ada telur, putih telur boleh, tetapi kuning telurnya dibatasi. Loh, terus saya makannya gimana, dipisah kok ya? Kalau saya beli tapi itu dibentuk dadar, berarti nggak bisa dong. Nah, ini banyak hal yang bisa disampaikan lewat pertanyaan-pertanyaan. Di sini buah. Boleh makan aneka macam buah. Tetapi kalau kurma, di sini kok ternyata kurma kok dihindari, kenapa ya? Padahal kurma itu teman-teman di bulan Ramadan ini katanya disunahkan nih, buka puasa dengan kurma 3 biji. Kenapa di sini kurma harus dihindari ya? Nah, ini harus sebenarnya informasi-informasi ini perlu kita sampaikan. Dihindari itu dalam artian berapa banyak? Apakah sama sekali nggak boleh? Lebih baik belas nggak boleh. Nyicipi kurma dikit aja itu seakan-akan itu harus nggak boleh di sini. Seakan-akan. Padahal itu sebenarnya bisa. Nah, maka itu kemampuan kita menyampaikan pesan. Bapak, di sini ada tulisan kurma. Dihindari. Bukan nggak boleh. Karena kurma itu kecil, Pak. Cuma sejempol. Makan disarankan cuma 3. Tetapi ketika kita beli kurma, biasanya 1 plastik habis karena enak. Nah, bisa habis dari 5, 6, 7. Itu ternyata tidak kerasa sudah banyak kita habis. Maka sebaiknya memang dibatasi atau dihindari. Kalaupun mau mengonsumsi ya bisa 1 sampai 3 butir sehari. Bukan sekali makan, tapi sehari. Nah, itu informasi-informasi kayak gitu yang harus teman-teman kuasai betul, sehingga ketika membuat leaflet contohnya, tidak semua hal dituangkan di leaflet. Poin-poinnya saja, semuanya kalian tuangkan lewat ngomong. Maka dari itu, menguasai topik itu penting. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar kemampuan, kalian bisa tahu kira-kira itu, pertanyaan yang di luar apa yang tertulis di sini, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah,
Untuk membantu itu, ini saya punya tugas dari titipan tugas dari Bu Hilda untuk menyusun teman-teman menyusun media. Kalau kemarin, tahun kemarin sama 2012 itu mereka menyusun secara mandiri. Mereka menyusun secara mandiri. Sekarang karena orangnya rame, saya mengajak kalian buat menyusun secara berkelompok. Kalian boleh pilih apapun, medianya apapun terserah. Tadi di depan ada aneka macam contoh media. Kalian bisa satu kelompok, nanti tolong Airistia sama Avila bisa bagi secara mandiri, bebas. Ada 13 orang di sini, 13 topik untuk 13 kelompok. Nanti ada kelompok yang isinya 4, ada kelompok yang isinya 3. Ya, tapi mayoritas 3, nggak boleh mayoritas 4. Saya ingin dapatkan 13. Ya, 13 kali 3, 39, maka nanti ada dua kelompok yang isinya 4. Silakan dipilih bagaimana cara menyusun media untuk topik, konseling boleh, konsultasi boleh, edukasi boleh, untuk turun atau naik berat badan, atau untuk program kehamilan. Jadi ada pasangan-pasangan suami istri yang lama nggak hamil, mereka pingin bisa hamil, pingin subur. Nah, itu ada gizinya sendiri ya. Kalian coba cari literatur, terus dibikin media. Atau bahkan sampai di sini nih, gizi calon pengantin. Jadi orang mau menikah itu harus terjamin dulu gizinya sehingga dia bisa menjadi orang tua yang tepat ketika misalnya istrinya hamil. Sehingga anaknya bisa terbebas dari stunting. Atau seperti topik Hari Gizi Nasional tahun ini tentang anemia. Ini fokusnya nomor 9, asupan zat gizi untuk anak dan remaja, tapi khususnya remaja putri. Anak dan remaja putri. Anaknya laki-laki cowok, laki-laki dan perempuan, maaf. Cewek cowok dan remajanya khusus putri. Jajanan sehat untuk anak-anak sekolah bagaimana sih? Jajanan sehat. Nah, silakan teman-teman boleh menyusun apa aja. Sekreatif kalian. Makin kreatif, makin kekinian, makin kreatif, saya akan memberikan tidak akan pelit dengan nilai untuk penyusunan media ini. Karena di sini kalian akan mengoptimalkan kerja kalian. Kerja kalian dalam bentuk media yang akan diberikan. Di pertemuan besok, minggu depan, hari Selasa. Nah, hari Selasa itu tanggal 18 gitu ya. Tanggal 18, teman-teman akan mempresentasikan. Beberapa dari kalian akan mempresentasikan tugasnya ini. Kira-kira, pura-puranya saya dan teman-teman lain itu sebagai masyarakat yang menerima edukasi atau konseling atau konsultasi. Nanti kita akan saling memberi masukan. Kayak semacam, saya ingat tahun lalu Ellen 2017 bikin poster bagus. Nah, sehingga Ellen itu bagus, tetapi ada typo. Itu tulisannya terlalu kecil. Oh, itu gambar latar belakangnya sama tulisannya itu terlalu kurang kontras sehingga nggak kebaca Ellen. Sehingga saya nggak tahu itu tulisan apa. Teman-teman waktu itu saling memberikan masukan. Itu rame. Nah, ini saya pingin teman-teman 2018 ya punya antusias, meskipun ini seminggu ini sudah akan liburan, tetapi kan nggak ada kuliah, gitu, sehingga silakan satu kelompok 3 orang atau sampai 4 orang, ada 2 kelompok 4 orang menyusun media ini. Nanti tolong Airistia bagi ya sama Avila, diacak boleh atau saya pilih ini, silahkan. Kelompoknya siapa aja silahkan, terserah kalian ya. Yang penting minggu depan kita punya waktu bukan untuk memberikan materi dari saya, nggak ada materi, tetapi kalian mencoba menyampaikan medianya. Selama ini kan nggak tahu, tugas cuma dikumpulin, tugas cuma diposting, ya, tugas cuma sebagai ya tugas. Sekarang enggak, kita mengkritisi dan memanfaatkan tugas tersebut. Ya, itu merupakan suatu kesempatan buat kalian biar tugasnya tuh nggak cuma sekedar numpuk di kampus. Itu dari saya. Itu file ini sepertinya sudah saya posting di e-learning sehingga teman-teman nanti bisa membukanya lagi di e-learning. Sepertinya sudah saya posting. Itu yang bisa saya sampaikan tentang media
hari ini. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Selamat siang, Pak. Oh, oke, monggo. Saya ingin mengkonfirmasi. Kalau tadi saya cek di Kaldik itu, hari Selasa minggu depan itu masih libur itu, Pak. Oh, gitu. Apakah? Oh, Iya. oh ya. Boleh nanti Masuknya kalau 19. masih. Kalau mau diganti hari, monggo. Mau diganti hari apa? Terserah kalian. Oh ya, berarti nanti mencari jadwal lain ya, Pak? Boleh, boleh. Biar sama-sama kepenak. Soalnya kalau di sebentar jadwal dari Bu Hilda itu untuk untuk pendidikan kesehatan itu, sambil saya cari, ada pertanyaan lagi. Pendidikan kesehatan itu 18 Mei. Oh, ini masalahnya di settingnya tanggal 18 Mei. Ya sudah diganti, tidak apa-apa. Mau kapan diganti mau. Nah, tetapi memang saya kasih batas minimal ya. Saya sama kalian, saya tahu kalian padat banget jadwalnya sehingga tidak mau membuat makin padat, makin susah. Jadi kuliah itu dinikmati. Maka tadi ketika Alvila tanya, Pak jam 2:04, ya 2:04 aja santai. Gitu. Jadi yang penting kalian bisa kerja, hasilnya ada, tinggal nanti dikumpulin dan kalian bisa presentasi itu hasilnya. Kalau kalian bikinnya, misalnya ada rumahnya deketan gitu ya, bikin benda nyata gitu, semacam food model dalam tanda kutip, ya market gitu ya, kayak market gitu ya. Teman-teman D3 sering banget buat market. Nah, nggak bisa dibuat soft ya, difoto. Difotokan nanti sambil zooming itu bisa dipresentasikan gitu. Itu malah lebih menarik. Gitu. Afila. Baik, Pak. Lalu untuk apa pengumpulan tugas ini jangka waktu pengerjaannya berarti 1 minggu ya, sampai presentasi itu. Setidaknya 1 minggu. Saya tadinya merencanakan yaitu tadi hari Selasa minggu depan bisa presentasi. Tetapi kalau memang ternyata memang masih libur ya sudah, kalian bisa cari jadwal. Jadwalnya kapan mau tetap hari Selasa? Itu juga nggak masalah kalau saya sih. Karena saya sudah masuk. Saya liburnya cuma sampai Sabtu. Gitu. Jadi Senin sudah masuk. Tapi kalau mau hari itu juga nggak apa-apa. Mau cari hari lain juga nggak apa-apa. Tetapi silakan tidak dibuat mundur lebih lama. Jadi kita belajar di sini bukan mementingkan salah satu mata kuliah atau tidak mementingkan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat liburan, selamat lebaran, selamat Idul Fitri buat teman-teman 2018 yang merayakan Idul Fitri. Semoga semuanya bisa jadi berkah, terus tetap jaga kesehatan. Itu mungkin pesan dari saya. Selamat sore, terima kasih buat semuanya, salam buat keluarga, berkah dan matur nuwun. Selamat sore Pak Dian. Selamat sore Pak Dian, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Dian, terima kasih. Selamat sore Pak Dian, terima kasih. Selamat sore Pak Dian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.